Shalom jemaat Tuhan. Pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan kita boleh berkumpul bersama dengan keluarga kita untuk beribadah kepadanya. Sebelum kita beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, mari dengan kerendahan hati kita bersaat teduh. Amin. Jemaat Tuhan disilakan bangkit berdiri. Bersama kita mengakui dalam ibadah ini bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Ku percaya padanya, tempuh hidupku. Kita percaya dan memuji Dia, walau dalam cuaca gelap, walau dalam beratnya rintangan. Asal percaya Tuhan, Ia pasti menolong kita. Mari kita memuji Tuhan dari KPPK 233. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa dan doa syafaat. Kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati ya Tuhan, kami bersama umat-Mu mengaku dan menyadari Tuhan bahwa kami adalah orang yang berdosa,
sekali lalai berjalanan kehendak Tuhan. Berdosa baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan, dan sikap hidup yang tidak memberikan kesaksian hidup yang baik, bahkan kami menjadi batu sandungan, menduka citakan Roh Kudus dan mengecewakan banyak orang. Ampuni kami semua ya Tuhan, dan basuhlah kami dengan kuasa darah-Mu, layakkan kami untuk beribadah, menyembah Engkau Allah yang kudus, layakkan kami untuk menerima berkat firman Tuhan dari ibadah di hari ini. Demikian kami mohon pengampunan dosa, demi nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas pengampunan dosa yang Kau berikan kepada kami, mengucap syukur untuk jaminan hidup kekal dalam Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna dari hari ke hari, dalam kehidupan sidang jemaat-Mu, dalam keluarga, rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, kepada para pelajar, siswa, dan mahasiswa, kesehatan, kesembuhan dari sakit penyakit, dan kemenangan atas dosa. Sungguh kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, pemeliharaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit, ataupun dimanapun mereka berada. Mohon jamahan kuasa Tuhan untuk Grady, istri dan anak-anaknya, untuk Raul, anak-anak istri, dan juga Jeserok, dan juga orang-orang seisi rumahnya. Mohon kesembuhan ya Tuhan untuk Oki Senjaya. Mohon kesembuhan juga ya Tuhan untuk Peng Chiu dan juga Kristalina. Mohon kesembuhan ya Tuhan Ibu Novita Maria, mamanya Juliana, dan juga Sri, adiknya Juliana. Mohon kesembuhan juga ya Tuhan untuk ya Tuhan Dela dan anak-anaknya. Mohon kesembuhan kepada-Mu ya Tuhan, jemaat-jemaat yang lain yang tidak sempat kami sebut satu persatu. Engkau tahu kondisi mereka. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa, menjamah, menyembuhkan mereka dengan sempurna ya Tuhan. Sekarang COVID sedang melonjak-lonjaknya penularan di Jakarta dan sekitarnya. Ya Tuhan, hanya kepada-Mu kami berseru. Bagi yang sudah terpapar, Engkau jamah sembuhkan mereka. Yang belum, mari Tuhan lindungi kami semua ya Tuhan. Engkau adalah perlindungan kami yang kokoh. Engkau adalah pengharapan satu-satunya. Mohon Tuhan menolong dan menyembuhkan kami sekalian. Hentikan virus ini ya Tuhan, supaya aktivitas masyarakat bisa berjalan lancar, ekonomi makin berjalan dengan baik dan pulih. Demikian juga kami boleh melakukan tugas pelayanan dengan baik. Ya Tuhan Bapa di surga, berdoa untuk pemerintah berikan bijaksana, hikmat, akal budi dan menjalankan tugas dalam penanggulangan COVID ini ya Tuhan. Dalam melaksanakan vaksin secara masif supaya Tuhan masyarakat mengalami kekebalan ataupun daya tahan tubuh yang kuat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, pulihkan ekonomi dalam kondisi yang terdampak COVID ini, supaya Tuhan masyarakat tetap mempunyai penghasilan dan juga bisa hidup sebagaimana seharusnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk keamanan, berdoa untuk kesatuan dan persatuan bangsa. Bilang Kau tolong Kau yang melihara bangsa ini ya Tuhan. Tuhan Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan dalam tangan Tuhan juga ya Tuhan, untuk jemaat-jemaat yang berulang tahun ya Tuhan, dari tanggal 20 Juni sampai dengan 3 Juli yang akan datang. Mohon berkat Tuhan untuk Yohanes, untuk Junaidi, untuk Nahuihwa, untuk Timothy Mulyadi, untuk Febri Kurniawan, untuk Lani, untuk Didi Supardi. Tuhan yang mengaruniakan usia, kiranya Tuhan juga memberkati masa depan saudara-saudara kami ini. Pelihara kesehatan mereka, memberkati keluarga rumah tangga, memberkati usaha dan pekerjaan mereka. Teguhkan iman percaya, tetap setia percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur juga ya Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Memberkati jemaat-jemaat yang dengan sukarela dan sudah dan akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan, terima persembahan ini untuk berguna, bermanfaat, untuk mendukung kelancaran pelayanan pekerjaan Tuhan di GKR Gedong khususnya. Memberkati hikmat, akal budi, bijaksana bagi majelis mengelola dan mengatur keuangan ini dengan baik. Berkati setiap pribadi dengan sukarela memberi kepada Tuhan. Memberkati usaha dan pekerjaan, memberkati kesehatan, memberkati keluarga dan rumah tangga. Ajarkan kami ya Tuhan, bukan sekadar memberi uang kepada Tuhan, melainkan seluruh kehidupan kami persembahkan kepada Tuhan yang sudah menebus dan menyelamatkan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu pada saat ini ya Tuhan. Engkau pakai dan urapi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi kami sekalian, membangun iman kami, meneguhkan pengharapan kami, dan mengarahkan hidup kami berjalanan kehendak Tuhan. Ini doa syafaat kami ya Tuhan, yang kami panjatkan dengan ucapan syukur kepada Bapa di surga, dalam nama yang maha kuasa, nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Jemaat disilakan untuk bangkit berdiri. Mari bersama umat Tuhan dari segala abad dan segala tempat, bersama-sama kembali kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berikan salam damai satu dengan lain kepada anggota keluarga kita masing-masing. Selamat beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Disilakan duduk kembali. Pembacaan litani kita pada hari ini terdapat di dalam Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Saya akan membacakan bagi kita semua dan jemaat sekalian boleh memperhatikan Alkitab masing-masing. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah jubahku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakku sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di tempat kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnyalah
dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga, anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Bapak, Ibu, Saudara, sejak kita lahir sampai saat ini dan seterusnya, Allah kita adalah Allah yang selalu mengenal kita. Ia mau kita tetap percaya dan tetap beriman kepadanya. Mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk boleh diisi oleh pesan Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita mau katakan, Tuhan, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau tahu cerita kami dan Engkau tahu isi hati kami. Kini kami percaya dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kuasa Allah, kuasa yang menguatkan kami, dan kuasa firman itu adalah pengharapan kami. Kami berserah pada rancangan Tuhan yang telah memanggil kami. Lebih sungguh lagi kita katakan, Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
semua, umat yang sangat Tuhan kasih dan sangat Tuhan cintai dimanapun kita berada. Saya berharap kita dalam keadaan yang baik-baik saja. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Dia begitu baik dalam kehidupan saya pribadi. Saya mau memperkenalkan diri saya. Nama saya itu Wahyu Dwi Saputra Lasri. Saya berasal dari Manado. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Saya percaya sama Tuhan Yesus sudah sejak saya dari masih saya kecil. Karena latar belakang keluarga saya yaitu Kristen. Sejak saya kecil, saya sering mengikuti kegiatan-kegiatan rohani di dalam gereja saya. Setelah saya lulus dari SLTB, saya melanjutkan di Sekolah Menengah Kejuruan Keperawatan Kesehatan yang berada di Manado. Setelah saya lulus dari SMK, saya memutuskan untuk bekerja terlebih dahulu. Tetapi sebelum itu saya sudah memasukkan berkas-berkas saya untuk masuk di perguruan tinggi kesehatan yang berada di Manado. Di satu sisi saya memikirkan juga tentang ekonomi keluarga, yang pada saat itu kesehatan mama saya juga dalam keadaan sakit-sakitan. Dan saya memikirkan bahwa saya mempunyai seorang adik yang masih duduk di bangku sekolah SMP pada saat itu. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk bekerja terlebih dahulu agar bisa membantu keluarga saya. Kehidupan saya sebelum memutuskan diri untuk menjadi hamba Tuhan, hidup saya penuh dengan tekanan yang timbul dari dalam diri saya untuk mencari jati diri saya. Pada saat itu saya mengalami emosi yang susah dikontrol, bergaul dengan orang-orang yang jauh dari Tuhan, dan juga saya mulai jauh dari Tuhan. Ibadah saya mulai merosot, tidak pernah ikut persekutuan. Saya pun mengalami keadaan yang membuat saya bosan untuk menjalani kehidupan ini. Saya merasakan juga bahwa apa yang saya kerjakan, gaji yang saya dapatkan tidak membawa kepuasan bagi saya dan tidak menjadi sukacita bagi saya pribadi. Pada suatu waktu saya merasakan bahwa ada sebuah esensi yang timbul dalam hati saya yang menggerakkan saya untuk datang beribadah kepada Tuhan. Di situ saya merasakan Tuhan seperti menarik saya untuk datang beribadah kepadanya. Di situ saya mulai datang beribadah kepada Tuhan. Pada saat itulah saya mulai diingatkan tentang bagaimana pemeliharaan Tuhan Yesus bagi saya pribadi. Dari sejak saya kecil dan sampai hari ini. Pada saat saya waktu masih di dalam kandungan, dokter sudah mengatakan kepada mama saya bahwa kandungan yang mama saya kandung itu ada bermasalah. Yaitu bermasalah pada klep jantung saya. Ketika saya lahir, klep jantung saya mengalami masalah dan dokter memprediksi bahwa usia saya hanya sampai 5 tahun. Pada satu waktu saya menghadiri ibadah, di situ saya merasakan ingin melayani Tuhan dan seperti ada mimpi, saya akan berdiri di altar itu. Saya mulai menggumuli dan mendoakan sampai pada suatu waktu saya memutuskan untuk meninggalkan cara hidup saya yang lama dan berhenti dari pekerjaan saya dan mau melayani Tuhan sepenuh waktu. Karena bagi saya, hidup saya ini adalah anugerah Tuhan dan saya mau melayani Tuhan. Dan saya juga rindu untuk berbagi bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan saya kepada banyak orang. Banyak hal yang Tuhan ubahkan dalam diri saya ketika saya meninggalkan cara hidup saya yang lama. Mulai dari emosi saya lebih sabar, saya lebih tidak egois. Dan kalau dulunya saya tidak puas dengan apa yang saya miliki, sekarang saya lebih puas dan saya lebih bersyukur dan bersuka cita. Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya. Singkat cerita, saya pun mendaftarkan diri di ST Iman Jakarta. Tahap demi tahap saya lewati dengan baik. Karena penyertaan Tuhan. Dari perlengkapan berkas, tes pengetahuan dan interview. Dan pada akhirnya saya pun bisa diterima sebagai mahasiswa S1 Teologi di ST Iman Jakarta. Saya mengenal ST Iman Jakarta sudah sejak 2013, tahun 2013. Dulu juga saya pernah datang ke ST Iman Jakarta dalam rangka retreat remaja GSRI. Tetapi yang memperkenalkan yang lebih dalam yaitu Ibu Pendeta saya. Beliau juga selaku alumni ST Iman Jakarta. Beliaulah yang memperkenalkan ST Iman Jakarta kepada saya. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya bisa diterima dan menempuh studi program S1 Teologi di ST Iman Jakarta. Harapan saya, semoga melalui ST Iman Jakarta, saya bisa dibentuk, diperlengkapi, mempunyai komitmen, karakter, dan kompetensi. Melalui ST Iman ini saya berharap saya tidak hanya mampu secara akademik, melainkan juga saya mempunyai kerohanian yang baik. Terima kasih, demikianlah kesaksian saya.
Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Puji syukur kepada Tuhan, kita tetap bisa berbakti, beribadah pada Tuhan sekalipun corona ini belakangan ini sepertinya lebih bersemarak ya. Tapi ibadah kita, penyembahan kita kepada Tuhan tetap berjalan. Dan juga saya berterima kasih mewakili STT Iman Jakarta. Hari ini GKR mengadakan Pekan Teologi. Sekali lagi, corona bisa saja tetap berjalan, tetapi pelayanan Tuhan, Pekan Teologi, tetap juga diadakan. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Muse, kepada para majelis, dan juga kepada seluruh saudara-saudara jemaat di GKR ini. Saya akan bacakan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini, gereja sudah tetapkan, temanya adalah totalitas iman. Dan nas yang ditetapkan adalah di dalam Injil Markus, pasal yang kelima, ayat 21 sampai 43. Sementara ini saya baca sampai 42. Nanti kemudian di dalam khotbah saya akan teruskan beberapa ayat yang itu ya bagian belakang. Markus pasal yang ke-5 ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini mendesak-desak dekatmu, dan engkau bertanya, siapa menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang melakukannya itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlu lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah, "Jangan takut, percaya saja."
Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut sertanya, kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, dan saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadah, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, nangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dengan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia, yaitu dengan Yesus, masuk ke kamar itu. Lalu dipegangnya tangan anaknya, katanya, "Talita kumi," yang berarti, "Hei anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Ya saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kiranya Engkau berbicara kepada setiap pribadi, setiap saudara-saudara, teman-teman yang mengikuti ibadah ini melalui online. Roh Tuhan bekerja di mana saja. Bekerja di gereja, bekerja di rumah, anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang beribadah. Bekerja dalam setiap hati orang yang mengikuti ibadah ini. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara sekalian, Alkitab yang kita baca tadi, Markus 5 ayat 21 sampai 43, secara struktur ya, ini seperti sandwich. Sandwich ya, saudara tahu ya, ada 2 potong roti, tengah-tengahnya disisipin daging atau disisipin telur. Ya, itu sandwich. Nah, yang nats yang kita baca tadi itu sebetulnya adalah mau menceritakan satu urusan, ya. Tapi urusan itu diceritakan dibagi 2 tahap, ya. Nah, urusan apa? Urusan Yesus diminta oleh seorang yang bernama Yairus untuk pergi ke rumahnya menyembuhkannya anak perempuannya yang berusia 12 yang sakit, udah parah, sudah hampir mati. Ya, jadi Yesus ikut pergi. Nah, belum sampai di rumahnya, sampai di tengah-tengah jalan, ada satu sisipan. Ya, ini satu seperti sandwich ya. Ada satu sisipan, satu perkara terjadi. Sisipan apa? Ada seorang perempuan wanita yang sakit pendarahan sudah 12 tahun lamanya. Nah, dia datang mencari kesembuhan di atas diri Yesus. Yesus menyembuhkan dia. Nah, setelah Yesus menyembuhkan dia, sisipan ini sudah tidak ada lagi ya. Maka Yesus meneruskan perjalanannya bersama-sama dengan Yairus ke rumahnya. Nah, sekarang kita lihat sandwich ini ya. Jadi roti yang bagian lapis yang pertama, yaitu Yairus. Ya, Yesus pergi ke rumah Yairus. Itu ayat 21 sampai 24. Apa yang terjadi? Karena Yairus ini mempunyai seorang anak perempuan yang sakit parah. Jadi dia datang dengan memohon keadaan dia yang sedang urgen, keadaan anaknya. Nah, siapa itu Yairus? Ayat 22 berkata, Yairus adalah kepala rumah ibadah. Kepala rumah ibadah. Jadi pekerjaan dia itu mengatur liturgi, urutan, ibadah, kebaktian yang diadakan di rumah ibadah. Jadi kepala rumah ibadah ini boleh dikatakan dia adalah pejabat rakyat. Ya, pejabat rakyat yang dihormati, disegani, dihormati di komunitasnya. Nah, saudara, pada waktu zaman Tuhan Yesus tidak sedikit pemimpin-pemimpin agama Yahudi
yang melawan Yesus, yang bermusuhan, yang menentang Tuhan Yesus. Tapi tidak demikian bagi Yairus. Kenapa? Mungkin memang asalnya dia tidak bermusuhan dengan Yesus, atau mungkin juga karena anaknya sakit sudah mau mati. Sebagai seorang pejabat ya, dia pasti kalau anaknya sakit pasti dia bawa ke dokter lah. Pasti dia juga makan obat dan sebagainya. Nah, rupanya tidak berhasil ya. Jadi dia datang menemui Tuhan Yesus dengan segala kerendahan hati. Dia minta supaya Tuhan Yesus mau pergi ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya, ya, untuk menyembuhkan anaknya. Nah, Saudara, ayat 24 sangat menyentuh hati saya. Waktu dia minta sama Tuhan Yesus, ya, dia katakan, engkau letakkan tangan saja di atas anak saya, dia pasti selamat, begitu. Nah, ayat 24, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Jadi begitu dia datang minta Tuhan Yesus, Yesus nggak banyak ngomong, Yesus nggak banyak bicara. Yesus tahu betapa urgennya, betapa cemasnya hati seorang ayah ini, ya. Jadi Yesus bukan saja simpati dan dia juga empati kepada seorang ayah ini. Maka Alkitab berkata, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Saudara, ada orang terlalu sibuk, jadi nggak bisa ditemui oleh banyak orang. Ada orang takut karena dijahati, takut karena mungkin dibunuh, ada sesuatu, ya, dan orang mencari-cari dia. Itu juga orang itu juga susah dicari pasti. Ada orang karena banyak duit, ya, punya kekuasaan, punya posisi tinggi, sombong aliasnya, sehingga juga nggak gampang kan kalau ketemu orang yang gedean gitu, yang berpangkat, nggak gampang ketemu orang itu. Tetapi Tuhan Yesus kita bukan seperti itu, ya. Tuhan Yesus dia memperhatikan, dia care, dia concern, ya, sama setiap orang, sekalipun sekecil apapun wong cilik, sekalipun urusan sekecil apapun yang manusia butuhkan, Yesus perhatikan. Walaupun dia adalah raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan, tetapi dia begitu rendah hati. Orang yang paling hina, yang paling rendah pun bisa mendapati Tuhan Yesus. Siapapun yang mengetuk pintu rahmat Tuhan Yesus itu akan dibukakan, ya. Dan Yesus bahkan dia waktu masih belum dipantek di kayu salib, dia tidak menghina tukang pemungut cukai. Saudara harus tahu waktu zaman Tuhan Yesus, orang yang pemungut cukai itu kan pejabat kantor pajak, kalau kita pakai ngomongan sekarang yang kerennya, saudara, ya. Tetapi di masyarakat Yahudi pada waktu itu orang-orang seperti itu nggak dipandang, ya. Kenapa? Karena mereka dianggap itu adalah kaki tangan orang-orang Roma. Waktu zaman Tuhan Yesus, Israel, negara Yahudi sudah tidak ada, sudah dijajah oleh Roma, ya. Roma tidak langsung menjajah, memerintah, tapi dia taruh orang-orangnya begitu. Siapa jadi gubernur, siapa jadi raja, siapa jadi ini itu, ya. Jadi semua bekerja untuk Roma seperti itu. Dan juga setiap orang Yahudi harus bayar pajak, ya. Jadi pejabat penerima pajak itu, orang pajak itu juga orang yang ditunjuk oleh Roma. Jadi bagi orang Yahudi ini orang-orang seperti kaki tangan pemerintah nih, ya, orang Roma. Nah, jadi nggak dipandang, saudara, walaupun ada posisi, walaupun banyak duit, saudara. Tetapi Alkitab mencatat waktu Yesus masih di dalam dunia, saudara, dia mau berteman, ya. Dia diundang makan oleh pejabat pemungut cukai, dia pun pergi ke rumahnya, ya. Bahkan Yesus juga mau, ya,
bersama, makan dengan mereka, dan juga wanita-wanita yang ansusila. Yesus tidak menolak. Yesus tidak menolak setiap orang yang datang ya mencari Dia, yang datang dengan ketulusan, dengan kesungguhan yang mencari Dia. Yesus tidak pernah menolak. Yesus menumpas semua sekat-sekat, pemisah-pemisah kelas, status, ya. Di depan mata Tuhan Yesus setiap manusia itu sama adanya. Di dalam kitab Mazmur 113 ayat 4 sampai ayat 8 berkata, Tuhan walaupun tinggi, sangat tinggi, ya, mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit, siapakah seperti Tuhan? Walaupun dia tinggi, tapi dia memperhatikan manusia. Maka dikatakan, siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Jadi mata Tuhan bukan saja lihat yang tinggi, langit, tetapi juga dia lihat bumi di bawah, manusia. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia, orang yang hina, orang yang miskin, tapi Tuhan angkat orang-orang itu, mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Seperti itu, seperti itu. Saudara sekalian, Tuhan Yesus menyebut manusia, orang-orang yang percaya kepada Dia sebagai saudara. Yesus tidak merasa malu, ya, menyebut kita adalah saudaranya. Bagaimana kita? Hari ini ada sebagian orang Kristen yang malu mengaku Tuhan Yesus di hadapan banyak orang. Dia kalau makan di rumah, di gereja dia berdoa, tapi makan di tengah-tengah orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus, dia nggak berani berdoa. Dia merasa malu. Sedangkan Yesus yang begitu tinggi, begitu agung, dia tidak malu mengaku kita. Saudara, kita sangat berhutang bukan kepada Dia. Kita seringkali tidak berani mengaku Yesus di hadapan banyak orang. Kita menganggap Yesus yang mulia itu sebagai satu hal yang memalukan. Sesat. Salah. Sangat-sangat keliru. Singkat kata, saudara, waktu Yesus mengikut Yairus mau ke rumahnya, mau menyembuhkan anak perempuannya yang sakit, tapi terjadi sesuatu hal. Ayat 24 dikatakan, orang banyak berbondong-bondong mengikut Yesus, ikut Yairus, tapi orang mengikut Yesus, begitu. Ya, berbondong-bondong mengikuti Yesus dan berdesak-desakan. Karena pada waktu itu nama Tuhan Yesus sudah beken, sudah dikenal oleh banyak orang. Ya, khotbah yang berkuasa, ya, mujizat-mujizat yang dia lakukan. Jadi kemanapun dia pergi diikuti oleh banyak orang berdesak-desak. Nah pada waktu itu di jalan, ya, ada sisipan ini, ada sandwich nih. Ayat 25 sampai 34 mencatat ada seorang perempuan wanita yang berpenyakit pendarahan selama 12 tahun. Ya, dia datang mencari Yesus. Sebetulnya dia mencari kesembuhan di atas diri Yesus. Nah, saudara, dia adalah seorang yang sangat kesian, ya. Sakit pendarahan 12 tahun. Entah itu ada masalah di dalam peranakannya, entah itu ada masalah di dalam menstruasinya, saudara, sehingga dia banyak mengeluarkan darah. Bukan 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan, 12 tahun. Begitu lamanya. Saudara tahu kalau menurut hukum Yahudi di dalam kitab Perjanjian Lama, orang-orang perempuan yang sakit pendarahan itu, ya, itu dianggap adalah satu penyakit yang satu penyakit yang najis begitu loh, ya. Satu penyakit yang najis, seperti penyakit kusta begitu juga. Harus jauh dari keramaian, jauh dari orang banyak. Tidak boleh berkomunikasi di dalam komunitas, di dalam masyarakat mereka.
Harus ada apa? Jaga jarak. Distancing. Distancing itu bukan saja sekarang baru ada, dari dulu juga sudah ada. Ya. Nah, saudara, jadi perempuan ini sakit pendarahan, artinya dia dikucilkan dari komunitas. Dia tidak boleh bersosialisasi di dalam lingkungan masyarakat setempat. Ya, dia tidak boleh. Saudara, ini persis keadaan dengan kita sekarang. Ya, sakit pendarahan, yang najis, yang sakit kusta, ya, yang sakit koreng-korengan seperti itu, saudara. Enggak boleh deket-deket orang karena bisa nular, persis dengan keadaan kita sekarang yang dilanda dengan virus, dengan wabah corona. Jadi distancing itu dari dulu sudah ada. Tuhan begitu memprotek, Tuhan begitu menjaga umatnya supaya mereka hidup sehat. Luar biasa, bukan? Tuhan kita sungguh-sungguh luar biasa. Nah, saudara bisa bayangkan perempuan ini sakit pendarahan, ya, 12 tahun. Pasti di dalam 12 tahun itu, saudara, dia pasti udah pergi mencari banyak dokter. Tadi juga sudah lihat, ya, cari banyak tabib dan juga pasti dikasih obat lah, dikasih resep, ya. Di mana ada dokter bagus dia pergi cari, di mana dengar ada obatnya bagus, mujarab, ya, manjur dia pergi beli, ya, sehingga saudara akhirnya bagaimana? Duitnya sudah habis semua, udah nggak ada apa-apa. Ayat 26, semuanya habis, tidak sembuh juga. Bukan saja tidak sembuh, bahkan lebih parah lagi, malah keadaannya Alkitab bilang makin memburuk, dia makin menderita. Apakah nggak frustrasi dalam keadaan seperti itu? Duitnya udah habis, penyakitnya bukan saja nggak sembuh, malah makin bertambah-tambah. Oh saudara, tapi luar biasa, perempuan ini dia tidak kecewa. Asal ada sedikit kesempatan pun dia akan dia akan pakai kesempatan itu. Perempuan ini tetap mencari, tetap mendengar, tanya sini, tanya sana, cari info, ya. Bagaimana supaya dia bisa sembuh? Cari punya cari, dengar punya dengar. Ayat 27, dia juga dengar berita-berita tentang Yesus. Walaupun dia nggak boleh bersosialisasi dengan orang banyak, namanya berita. Kita kan ada namanya berita angin begitu. Dengar aja ada orang, ya, yang bawa berita, bawa cerita. Pokoknya dia dengar firman Tuhan berkata berita-berita tentang Yesus. Nah, sepertinya ini adalah the last opportunity. Kesempatan yang terakhir sepertinya nih. Saya harus pakai kesempatan ini baik-baik, ya. Dia udah, Yesus ini bagaimana hebatnya, ya, menyembuhkan orang sakit ini. Saya bagaimanapun juga harus menemui dia, ya. Duit udah nggak ada, tapi saya mau menemui dengan Tuhan Yesus. Saudara, nah, karena penyakitnya ini adalah penyakit pendarahan yang nggak boleh dekat-dekat oleh orang, maka itu nggak heran, saudara, kalau di dalam Alkitab berkata apa, saudara? Di dalam Alkitab berkata ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang. Nggak ada yang tahu, kan ramai orang desek-desek, saudara. Dari belakang. Ya, dia mau menjamah jubah Yesus karena di dalam hati dia berpikir, ayat 28, sebab katanya di dalam hati ini, asal aku jamah saja jubahnya maka saya akan sembuh. Nah, saudara sekalian, jadi ini wanita dia tahu diri lah, siapa dirinya, saya orang sakit pendarahan kok, ya kan? Orang yang dianggap najis, dia tahu diri, dia juga rendah diri. Pasti dia rendah diri, maka dia datang mendekati Tuhan Yesus dari belakang, nggak berani dari depan, ntar kelihatan orang, ya kan? Jadi dari belakang dia diam-diam aja, ya, diam-diam, biar orang nggak lihat dia. Asal saya bisa pegang ujung bajunya lah, jubahnya, ya. Orang Yahudi kan pakai baju kan berlapis-lapis, saudara, ya. Baju yang di luar saya pegang aja, pasti saya bisa sembuh. Jadi saudara, dia waktu itu juga dia membingungkan, ini sikapnya harus sambil sikap seperti apa ini saya ini. Saya kepengen deketin Tuhan Yesus tapi begitu rame orang.
Dan saya nggak boleh dekat-dekat sama orang. Jadi dia bingung, dia gelisah. Tapi dia juga berpengharapan, saudara. Ya, dan dia juga apa? Menghindari ya nongol-nongol di depan muka orang gitu loh. Ya, jadi di dalam keadaan yang sangat kontradiksi. Di satu sisi dia kepingin sekali begitu ya. Pasti juga kepingin lihat Tuhan Yesus. Tapi dia nggak boleh muncul di depan muka orang banyak, saudara. Tapi dia akhirnya dia bagaimana? Dia berani-beraniin aja, saudara. Dia berani-beraniin, dia pikir pokoknya kalau saya udah begitu, udah saya pegang aja bajunya, pasti saya sembuh. Seperti itu. Ya. Jadi apa ya? Perasaan dia itu apa ya? Bercampur aduk, seperti itu. Ya, bercampur aduk. Nah, saudara, kenapa dia berpikir kalau saya pegang jubahnya saya bisa sembuh? Ya. Jadi kemungkinan itu adalah konsep yang umum ya. Konsep yang umum di dalam budaya pada waktu itu. Ya. Jadi orang berpikir bahwa kalau seorang yang hebat, seorang penyembuh, ya, baju-bajunya juga ada kuasa. Baju-bajunya juga bisa menyembuhkan, begitu. Maka dengan harapan seperti itu. Akhirnya 29 dia deketin juga, dia jamah, saudara, luar biasa. Firman Tuhan berkata, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan perempuan itu merasakan badannya sudah sembuh. Kalau orang sakit kan bagaimana, gak enak ya. Jadi udah enak kayak orang gak sakit begitu, saudara. Sudah sembuh. Luar biasa. Wah, udah sembuh, udah cepetan ngabur dong. Supaya orang nggak lihat dia nih, ya, diam-diam saja ngabur. Tetapi saudara, begitu dia jamah Tuhan Yesus, ayat 30, di sana ayat 30 berkata apa? Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga, ada satu power ya yang keluar dari dirinya. Yesus berasa nih, ada kekuatan yang keluar dari tubuh saya ini. Lalu dia berpaling di tengah orang banyak itu dan dia bertanya, siapa ya yang menjamah saya? Muridnya kebingungan lah. Kok hari ini bagaimana nih, sepertinya ini rabi, ini guru kita nih error apa-apa. Dia nggak tahu apa orang banyak tadi berkali-kali. Firman Tuhan udah dibilang orang berdesak-desak, berbondong-bondong. Ya pasti gesek sana, gesek sini lah. Masih bertanya siapa yang pegang jubah dia. Nggak ada yang pegang, pasti kena kegesek lah seperti itu. Tapi Yesus nggak ladenin ya ngomongan mereka ya. Lalu ayat yang ke-32, lalu Yesus memandang sekeliling, dia lihat kanan, kiri, depan, belakang. Dia mau tahu nih siapa nih? Ya, siapa yang menjamah jubah saya? Apakah Yesus nggak tahu? Yesus tahu, pasti tahu. Tapi Yesus mau perempuan itu bikin kesaksian di depan muka orang banyak. Saudara sekalian. Jadi waktu Yesus tanya siapa yang memegang jubahku itu, enggak ada orang yang mengerti pertanyaan Tuhan Yesus kecuali perempuan itu. Ya, kecuali perempuan itu, dia tahu apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Wah, dia pikir, wah celaka nih, yang ketahuan nih, nggak bisa pulang begitu saja ya. Dia juga nggak bisa lari, kan orang banyak, saudara. Saudara sekalian, perempuan ini mau nggak mau dia muncul di depan muka Tuhan Yesus. Dia nongol lah ya. Dia nongol di dalam ayat yang ke-33 ya. Ayat 33 dia datang, perempuan itu menjadi takut dan gemetar. Wah, jangan-jangan saya dimarahin, ngomelin apa dia, apa ini? Ya, ketika mengetahui apa yang terjadi di atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dan dengan tulus memberitahukan semua apa yang terjadi, what happened, ya. Saya takut, saya gentar, saya pegang, langsung berhenti perdarahan itu. Semua dia ceritakan, dia bersaksi. Apakah Yesus marah, saudara? Yesus tegur? Sama sekali tidak. Begitu lembut, begitu hangat, ya. Tuhan Yesus memberikan respon yang sangat bagus sekali. Maka Yesus berkata kepada perempuan itu, hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman kamu menyelamatkan kamu. Jadi yang menyelamatkan kamu bukan baju saya, bukan jubah saya, tapi imanmu yang ditujukan kepada aku itu. Hari ini banyak orang beriman, bukan saja orang Kristen yang beriman loh, saudara.
Ya, setiap kepercayaan itu pasti ada orang yang percaya apa? Ya. Tapi iman yang ditujukan kepada diri Tuhan Yesus itulah yang menyelamatkan kamu, kata Tuhan Yesus. Pergilah dengan selamat dan dikatakan sembuhlah dari penyakitmu. Sembuhlah 100%, 100% sembuh dari penyakitmu. Ya, karena kamu sudah menaruh iman dengan tepat sasarannya, ya. Your trust has healed. Trust, kepercayaan. Percaya, your trust, kepercayaan kamu itu, ya, yang kepada aku, kan dia datang kepada Tuhan Yesus, telah menyembuhkan kamu dari penyakit kamu. Sejak itu perempuan ini dia bebas daripada sakit penyakit. Dia bisa seperti orang-orang biasa seperti 12 tahun yang lalu sebelum dia menyakit penyakit itu. Dia tidak lagi perlu social distancing. Tidak lagi perlu itu. Sisa umur hidupnya dia bisa seperti orang biasa. Bersosialisasi, bekerja apa saja. Dia menjadi orang yang bebas. Nah saudara, karena ada selingan ini, mau nggak mau, jadi Yesus berhenti kan ngomong, ya kan, lihat dulu kanan kiri, ya walaupun pendek nggak panjang dialog itu, mau tidak mau kan berhenti, ya kan, ada interupsi, ada sisipan, ada sandwich itu. Nah setelah dia disembuhkan, ayat 35 berkata, ketika Yesus masih berbicara dengan orang-orang sekitar itu, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah. Masih lagi ngomong nih. Datang orang dari keluarga Yairus. Bawa berita, beritanya nggak bagus. Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? You punya anak sudah mati. Oh saudara, ini berita yang dia takutkan. Waktu dia ketemu Tuhan Yesus kan dia bilang anak saya udah mau mati. Jadi cepetan, ya harus berlomba dengan waktu ini. Seperti itu. Wah dia takut kalau lama-lama ntar anaknya keburu mati. Dan saudara sekalian, apa yang dia takuti itu terjadilah. Terjadi yang dia takut, mati katanya anaknya. Oh saudara sekalian, ini adalah satu ujian besar. Satu ujian besar yang dia takuti, yang dia khawatiri terjadi. Anak kamu sudah mati. Apa perlu? Kayaknya udah gak perlu lah. Udah gak perlu lah. Ngapain repot-repotin guru datang ke rumah orang udah mati kok. Saudara, tetapi Yesus menolak. Yesus menolak perkataan-perkataan mereka itu. Yesus gak peduli. Yesus juga gak nyautin orang itu. Yesus gak berikan respon. Tapi Yesus yang berkata kepada Yairus, ya, Yesus berkata kepada Yairus, dia bilang apa? Jangan takut. Ya, ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Mereka yang membawa berita kematian itu. Ya. Tapi Yesus fokus, dia berkata kepada kepala rumah ibadah itu, jangan takut, percaya saja. What does it mean? Apa artinya? Jangan takut, percaya saja. Artinya berhentilah kamu takut. Tadi kan dia takut. Berhenti untuk takut dan teruslah kamu percaya. Terus kamu percaya. Saudara, memang Yairus sudah percaya Tuhan Yesus. Percaya baru dia datang kan. Ya. Jadi dia sudah menunjukkan imannya kepada Tuhan Yesus pada awalnya tadinya. Waktu dia datang minta Tuhan Yesus ke rumahnya. Karena dia yakin dia percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan anaknya itu saudara. Ya. Jadi sudah menunjukkan iman. Tetapi sekarang bagaimana? Karena ada sisipan ini nih. Ada interupsi ini. Ya, jadi mau gak mau ya, tertunda ini. Tertunda. Tetapi Yesus bilang berhenti untuk takut. Dan meneruskan your trust. Kepercayaan kamu itu kepada saya diteruskan. Jangan berhenti. Yang berhenti itu takutnya aja yang berhenti. Saudara, jangan berhenti untuk percaya pada Yesus. Apalagi
Ini Yairus sudah melihat itu perempuan yang sakit 12 tahun, ya. Seketika itu juga dia sembuh, dia udah dengar kesaksiannya. Ya, jadi yuk jangan takut lagi. Saudara, sampai ke rumah Yairus, Yesus lihat, oh udah rame, kan orang mati udah. Rame pasti di situ, Saudara. Oh, nangis-nangis orang, ayat 38. Ya, mereka tiba di rumah kepala rumah ibadah itu, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, nangis, meratap dengan suara yang kencang sekali nyaring. Saudara, orang Yahudi punya budaya ya. Di dalam keadaan kematian itu ada orang-orang yang tukang nangis, benar-benar tukang nangis, profesinya itu tukang nangis, Saudara. Jadi bisa ngeramein begitu loh. Masa orang mati diem-diem aja, aduh kesian amat, nggak ada yang nangisin gitu ya, Saudara. Jadi rame begitu. Keluarga sendiri orang yang diundang untuk nangis gitu loh, Saudara. Jadi Yesus bilang apa? Yesus bilang ayat 39, lihat rame-rame. Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu ribut? Kenapa kamu nangis? Anak ini enggak mati kok. Dia tidur. Wah, diketawain Yesus. Aduh, ini orang nih. Apa enggak lihat nih orang udah mati? Ya, mereka menertawakan Yesus. Sekali lagi, Yesus enggak ladenin. Tadi yang bilang mati, Yesus enggak ladenin. Ya, sekarang yang ketawain, yang ngejek Tuhan Yesus kan, nyindir kan. Yesus juga enggak ladenin, Saudara. Dia usir, udah pergi. Jadi yang Yesus fokus pada siapa? Fokus pada bapak, mama, itu anak. Fokus pada Yairus dan istrinya. Ya, nah, diajak, ayo ke tempat tidur berbaring anak perempuannya yang sudah katanya mati itu. Ya, yang lain diusir-usirin. Yuk pergi, jangan di sini. Kenapa? Karena kamu tidak percaya. Orang nggak percaya kamu menonton di sini. Mau lihat-lihat, mengganggu nanti ya, mengganggu. Jadi saudara sekalian, sampai di tempat itu anak yang berbaring, ayat 41, Yesus berkata, talita kumi. Ya, itu Yesus memerintahkan kepada anak perempuan itu, ayat 41, talita kum. Ya, yang berarti, hei anak, aku berkata kepadamu, bangun. Saudara, seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri, berjalan. Umurnya kira-kira 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Saudara sekalian, jikalau Yairus tidak taat karena keterlambatan, karena ada interupsi, ya, mau tidak mau waktunya itu keulur. Kalau dia marah-marah, dia bersungut-sungut, dia nggak dengar kata, dia terus takut, dan dia stop untuk percaya kepada Tuhan, dan dia marah-marah, bahkan mungkin dia ngomel kali, dia bersungut-sungut kali, dia tuding-tuding kali itu pun gara-gara kamu ini anak saya mati dan sebagainya. Kalau puji Tuhan ya enggak ya. Kalau dia seperti itu, saudara, maka dia tidak akan mendapatkan anaknya yang sudah mati itu. Anaknya tidak akan bangkit. Kita bersyukur, Yairus dia taat. Apa saja kata Tuhan, stop untuk takut, dia stop untuk takut. Terus percaya, dia terus percaya. Saudara sekalian, saya tahu ada banyak orang percaya Tuhan Yesus separoh. Karena ada interupsi. Ya. Interupsi itu mungkin ada kendala, ada kesulitan. Apalagi zaman-zaman pandemik ini, mungkin dia punya karirnya ya macet, usahanya macet. Mungkin dia kena PHK ya. Mungkin perusahaannya atau bosnya goncang ya. Dia juga nggak tahu hari depannya apa, seperti apa. Ada orang dalam keadaan demikian lebih mendekatkan, lebih melekatkan diri kepada Tuhan. Tapi ada orang menjadi apa? Menjadi kecewa, marah sama Tuhan. Ya, saya sebelum pandemi itu betapa rajin saya, juga aktivis gereja. Saya juga pelayanan, saya juga rajin giat kasih persembahan. Kenapa saya mengalami hal seperti ini? Dagangan macet, ya. Biasa kalau orang bisnis pasti juga ada pinjam uang dengan bank dan sebagai apa, ya.
ada bungahnya ini itu. Saudara, jadi berat kan? Seperti itu. Ada orang sudah mulai lesu. Lesu dengan perkara-perkara rohani. Kalau dulu rajin baca Alkitab, sekarang ya kadang baca, kadang enggak. Dia baca juga karena terpaksa. Jadi dia tidak lagi ada selera untuk makan santapan rohani. Saudara, dia tidak lagi meneruskan imannya. Sehingga saudara, dia tidak lagi mengalami anugerah berkat yang lebih besar daripada sebelum-sebelumnya. Yairus, dia mengalami anugerah yang belum pernah dia alami. Anaknya sudah mati dan dia bisa mendapatkan hidup bahkan sehat. Saudara, bagaimana iman kita? Kita pernah beriman kepada Tuhan? Kita pernah percaya kepada Tuhan? Teruskan. Teruskan. Kita percaya kepada Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Sampai kita dipanggil oleh Tuhan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kita ambil 1-2 menit saudara, masing-masing kita berdoa untuk diri kita sendiri. Kita harus mengakui saudara, memang pandemik ini sulit, sangat sulit sekali saudara. Orang muda, orang tua, perempuan, pria, anak kecil pun ada banyak hidup di dalam ketakutan, stres dan sebagainya saudara. Tidak mudah. Tetapi justru di dalam saat-saat seperti ini, biar hati kita lebih melekat kepada Tuhan, bukan sebaliknya. Bukan malah menjauhi Tuhan. Kita tertipu oleh iblis. Tuhan kita adalah Tuhan yang rahmani dan rahimi. Dia mengerti, dia mengetahui keadaan kita. Dan dia juga bisa merasakan apa yang kita rasakan, saudara. Tuhan bukan tidak berperasaan. Waktu Yairus minta Yesus pergi, dia tidak banyak bicara, dia langsung ikut Yairus. Ikut pergi. Waktu perempuan yang pendarahan itu, begitu dia jamah Tuhan Yesus, kuasanya langsung keluar, saudara. Saya tahu dia dalam proses, kita lagi menantikan sesuatu, saudara. Mungkin menantikan pekerjaan, mungkin menantikan supaya bisnis kita bisa pulih apa dan sebagainya. Penantian memang tidak gampang, saudara. Tapi biarlah kita terus bersabar. Kita bersabar, kita terus berdoa. Berdoa sampai ada damai sejahtera Tuhan. Yang dari tahtanya dialirkan masuk ke dalam hati kita. Kita bersabar, kita menunggu sampai timingnya Tuhan tiba. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Kami berterima kasih untuk contoh Yairus yang meneruskan imannya. Dia tidak stop di setengah jalan. Dia tidak stop imannya pada permintaan undangan Tuhan Yesus untuk pertama kali. Tapi dia juga meneruskan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Sampai dia melihat, mendapatkan anaknya bangkit. Bapa Surgawi, ajar kepada kami ya Tuhan. Satu kali percaya, tetap percaya. Apapun terjadi, walaupun ada sisipan-sisipan yang mungkin yang kurang begitu mengenakan, sepertinya sudah menangguhkan keperluan kebutuhan kami. Tapi kami tahu semua segala sesuatu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat. Timing Tuhan selalu tepat. Hanya Tuhan yang bisa menghitung. Kami tidak bisa menghitung. Kami tidak tahu kapan yang baik, kapan tidak baik. Biarlah kami hanya percaya, bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Berkati jemaat GKR, berkati musuh di sini, keluarganya, berkati juga para pengerja, majelis, aktivis. Hati kami tetap berkobar-kobar kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan berkati. Shalom jemaat sekalian, selamat pagi dan selamat beribadah kepada Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Atas nama Badan Pengurus Jemaat, hamba Tuhan dan seluruh jemaat Gereja Kehidupan Rohani Jalan Gedong, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Dr. Neti Lintang yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya firman Tuhan yang disampaikan telah menjadi berkat bagi jemaat yang mendengar dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati hambanya. Selamat ulang tahun kepada saudara yang berulang tahun dari tanggal 20 sampai dengan 3 Juli yang akan datang, 27 Juni sampai 3 Juli yang akan datang. Yohanes, Junaidi, Nahuihwa, Timothy Mulyadi, Feby Kurniawan, Len Lani, dan Didi Supardi. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat memberikan persembahan dan perpuluhan yang melalui transfer rekening BCA atau melalui QR Code and Banking BCA, atau amplop persembahan yang diserahkan ke gereja. Atas perhatian persembahan saudaraku sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Sekolah minggu pada hari ini pada pukul 10 dengan tema 2 orang yang kerasukan disembuhkan, ya. Firman Tuhan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Ada orang tua atau opa dan oma bisa mendampingi anak-anaknya mengikuti ibadah sekolah minggu pada siang hari ini. Pada siang hari ini pada pukul 1 siang hari nanti ada ibadah komisi usia emas dengan tema tetap menjadi berkat di masa sukar. Firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Suryawan Edi dalam bahasa Mandarin dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Pendeta Irwan Sembiring. Yalah, jemaat usia emas bisa memperhatikannya dan mengikuti ibadah ini melalui kanal YouTube GKR Gedong pada pukul 1 siang. Persekutuan doa pada hari Rabu yang akan datang ya dengan tema kedekatan melalui ketaatan disampaikan oleh guru Injil Luki Wahyudi pada Rabu tanggal 30 Juni 2001 pada pukul 19 atau pukul 7 malam. Mohon jemaat memperhatikan dan mengikuti melalui kanal YouTube GKR Gedong. Saudaraku sekalian, pada minggu pertama bulan Juli, antara 4 Juli akan datang ibadah umum GKR Gedong. Firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Jan Vantius Tulai dengan tema Tuhan atas hari Sabat. Disertai dengan sakramen perjamuan kudus pada awal bulan, saudara-saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Bagi yang belum memilikinya bisa datang ke gereja mengambil roti dan anggur perjamuan kudus. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri untuk kita mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan yang memberikan berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan, penghiburan dan kekuatan akan menyertai dan memberkati jemaat sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, harap tetap jaga diri, kalau tidak perlu tidak keluar rumah, sering-sering cuci tangan, pakai hand sanitizer atau sabun,
dan hindari kerumunan orang banyak karena penularan COVID lagi melonjak-lonjaknya pada saat ini. Kita tetap waspada sambil berdoa dan jaga diri dengan bijaksana. Tuhan Yesus memberkati.